Libur panjang Natal dan Tahun Baru, warga berjejal berebut kursi kereta ekonomi kelas ekonomi. Perayaan Natal berjalan damai di tanah air namun tidak di Vatikan. Paus Benediktus menjadi sasaran sebuah aksi. Dua berita tadi dan perayaan Natal yang semarak di beberapa wilayah di tanah air menjadi sajian utama kami hari ini. Bersama saya Yulia Supatmo di saluran resmi Piala Dunia 2010 RCTI. Dan pemirsa, inilah Seputar Indonesia. Libur panjang tentunya selalu dinanti anak-anak dan bepergian keluar kota mengisi liburan kereta api tampaknya masih diminati sebagian warga. Namun sayangnya kebutuhan warga akan transportasi yang nyaman, khususnya bagi warga ekonomi lemah, hingga kini belum diprioritaskan pemerintah, seperti yang masih kita saksikan hari ini. Berjejal masuk ke dalam kereta, itulah yang kerap dialami penumpang kereta api kelas ekonomi untuk segala jurusan di negeri ini. Kepadatan penumpang kereta api kelas ekonomi ini adalah jurusan Jakarta Rangkas Bitung Lebak, Banten. Tragis, meski setiap libur panjang kereta kelas ekonomi selalu diserbu ribuan penumpang, namun tampaknya pemerintah dari tahun ke tahun enggan menyediakan akomodasi yang nyaman bagi warga kelas bawah ini. Tak ayal, anak-anak harus rela memulai libur mereka dengan terjepit di antara penumpang dewasa. Jalan-jalan aja anak lagi libur sekolah. Dalam liburan kali ini, pengguna jasa kereta api kelas ekonomi ini meningkat hingga 75%. Yang menjadi pertanyaan, kapan sarana transportasi untuk kelas ekonomi ini segera mendapat perhatian, mengingat pengguna jasa kereta api kelas ekonomi dari tahun ke tahun terus meningkat. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Dan di saat warga kelas ekonomi lemah harus berjejal dalam satu kereta tua, warga yang beruntung memiliki kendaraan pribadi tetap kurang beruntung karena harus terjebak macet untuk mencapai tempat-tempat wisata favorit. Salah satunya adalah kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, di mana kemacetan hari ini mencapai 5 km. Antrian panjang kendaraan terjadi ruas tol menuju Simpang Gadok hingga lebih dari 5 km. Saat memasuki Gadok, Megamendung hingga Cisarua, antrian kendaraan pun nampak tak terputus. Umumnya antrian didominasi kendaraan pribadi berplat nomor Jakarta yang akan menghabiskan waktu liburan panjang. Sementara lalu lintas kendaraan arah sebaliknya lenggang dan lancar. Puncak kemacetan diperkirakan kembali terjadi siang hingga sore nanti. Sementara kota Bandung yang biasanya diserbu warga Jakarta jika musim libur tiba, kepadatan lalu lintas belum tampak. Diperkirakan kepadatan kendaraan ataupun pengunjung akan terjadi pada hari Sabtu. Tim koresponden dari Bogor dan Bandung, Jawa Barat melaporkan. Dan pemirsa, seperti minggu lalu, libur panjang akhir pekan ini memang membuat sejumlah objek wisata dibanjiri pengunjung. Tidak sedikit orang tua yang mengajak anaknya belajar mengenal satwa seperti di Kebun Binatang Ragunan, Jakarta. Sebagian lainnya mengajak anak mereka berenang di wahana baru Taman Mini Indonesia Indah. Dan berikut laporan Saiful Anwar dan Bima Marzuki. Pemirsa, pada liburan panjang seperti libur akhir pekan Natal ini, warga biasanya beramai-ramai mengunjungi beberapa tempat rekreasi. Misalnya seperti Taman Mini Indonesia Indah di tempat saya berada ini. Nah, jika dulu Taman Mini identik dengan kereta gantung atau rumah adat dari penjuru Nusantara, nah sekarang ada wahana baru di Taman Mini yang disebut Snow Bay Water Park. Nah, Snow Bay Water Park ini adalah taman rekreasi air yang membuat seakan-akan pengunjungnya berenang dan dikelilingi oleh salju. Nah, biasanya pada libur akhir pekan panjang seperti saat ini, pengunjung yang datang ke Snow Bay Water Park bisa mencapai hingga 2.000 pengunjung per harinya. Dan mereka tidak hanya berasal dari Jakarta, tapi juga berasal dari kota-kota di sekitar Jakarta. Jika Anda lihat belakang saya, ini adalah kolam ombak. Jadi pengunjung yang berenang di kolam ini
bisa merasakan terjangan ombak setinggi hampir 2 hingga 3 meter. Hampir sama tingginya dengan ombak yang kita lihat di pantai atau di lepas. Nah sekarang saya mau mencoba untuk menerjang ombak itu dan saya ajak Anda untuk bertemu dengan rekan saya Saiful Anwar di Kebun Binatang Ragunan. Silakan Saiful. Baik Bima, pemirsa, hari ini Taman Marga Satwa Ragunan dipadati pengunjung. Kalau pada hari libur biasa, Taman Marga Satwa dikunjungi antara 2.000 hingga 3.000 orang. Namun pada hari libur Natal ini dikunjungi sekitar 20.000 pengunjung. Lalu mengapa masyarakat masih antusias untuk mendatangi Taman Marga Satwa Ragunan? Padahal pengunjungnya cukup banyak. Saya akan menanyakan kepada salah satu pengunjung. Selamat siang Ibu. Siang, Maaf dengan Ibu siapa? Nita Ibu Nita dari mana datang ini? dari daerah Cawang. Kenapa sih Bu masih mau datang ke Taman Marga Satwa? Kan banyak pengunjungnya ini padat. Iya, ini saya ngajak anak saya. Dia ini apa? Dari kemarin ngajak pengen lihat-lihat binatang yang ada di sini. Terutama nih pengen penasaran sama gorila katanya. Baik, terima kasih Mbak Nita. Iya. Nah pemirsa, selain Anda bisa menikmati kesejukan di Taman Marga Satwa Ragunan, Anda juga bisa menikmati koleksi sekitar 3.500 jenis hewan. Dan Anda juga bisa menikmati berbagai atraksi hewan selama liburan Natal dan Tahun Baru. Namun karena padatnya pengunjung, Anda tetap harus waspada. Jangan sampai putra-putri Anda terpisah dari Anda, harus terus diawasi. Saiful Anwar dan Agung Pribadi melaporkan dari Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Dan sampai sore ini Gereja Katedral Jakarta masih dipenuhi jemaat yang melaksanakan Misa Natal. Jalannya Misa Natal di gereja tertua di ibu kota ini berjalan aman dengan pengawalan polisi. Kelahiran Yesus ke dunia menjadi penebus dosa bagi manusia di bumi. Sang penebus dosa lahir di sebuah palungan di kota Bethlehem. Sejak itulah hari kelahiran Yesus 25 Desember diperingati sebagai hari Natal di seluruh penjuru bumi. Tak saja dengan semarak pohon Natal dan kado, tentunya dengan doa. Salah satu tempat umat Nasrani berkumpul dan berdoa di hari Natal ini adalah Gereja Katedral, gereja tertua di Jakarta. Misa Natal di Gereja Katedral tahun ini dipimpin uskup dan pastor yang berbeda. Uskup Agung Jakarta yang memimpin Misa Natal di Katedral dalam pesan Natalnya menghimbau umat Kristiani hidup rukun dengan semua umat agama lainnya dan berharap tidak perlu lagi adanya pengamanan polisi saat Misa Natal dimanapun di seluruh tanah air. Menurut Humas Gereja Katedral, Grace Tanus, jumlah polisi yang menjaga Misa hari Natal Jumat ini lebih sedikit dari personil yang mengamankan Misa Natal semalam. Misa Natal di Katedral berlangsung selama 5 kali, yakni pukul 6, pukul setengah 8, pukul 9, pukul 11, dan pukul 6 sore. Made Pasek dan Ivan Harnas melaporkan. Sementara itu, Natal diperingati umat Kristiani di sejumlah daerah di tanah air dengan berbagai kegiatan. Di Jember, Jawa Timur, di sebuah gereja menggunakan bahasa Madura sebagai bahasa pengantar. Sementara di Batang, Jawa Tengah, momentum Natal digunakan jemaat untuk pemberkatan. Puluhan anak-anak bergembira dan ceria mengikuti misa Natal dan pemberkatan di Gereja Katolik Santo Yusuf, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Pesan Natal tahun ini menjadikan hari Natal untuk kedamaian bersama seluruh manusia di dunia. Di Poso, Sulawesi Tengah, peringatan Natal berlangsung hikmat. Suasana berbeda terlihat di Gereja Kristen Protestan Immanuel dan Gereja Katolik Santa Teresia di wilayah Kecamatan Poso Kota. Sejak diresmikan oleh Presiden Yudhoyono 1 Mei 2007 lalu, gereja ini belum digunakan kegiatan ibadah. Akibatnya, kondisi di dalam dan di luar bangunan gereja dalam kondisi tidak terawat dan dipenuhi semak belukar. Di Gereja Kristen Jawi Wetan, Jember, Jawa Timur, Natal berlangsung hikmat sekaligus memiliki keunikan dibanding gereja lainnya. Kitab Injil dan bahasa pengantar dalam kebaktian menggunakan bahasa Madura. Kitab Injil berbahasa Madura yang disebut Alkitab, konon dibuat oleh Java Komite Penginjil pada zaman kolonial Belanda. Tim Liputan Kontributor RCTI melaporkan. Di saat kedamaian menyelimuti suasana Natal di Indonesia, di Vatikan, Paus Benediktus justru menjadi sasaran penyerangan. Pasca penyerangan seorang jemaat di gereja Santo Peter Basilika, kondisi Paus Benediktus dilaporkan sudah membaik.
Paus Benediktus yang sedang berjalan menuju altar gereja Santo Peter Basilika untuk memimpin misa gereja tiba-tiba diserang oleh seorang jemaatnya dengan melompati pagar barikade. Insiden ini terjadi tepat di malam Natal. Juru bicara Vatikan, Pendeta Ciro Benedettini menjelaskan Paus yang berusia 82 tahun ini tidak terluka dan kondisinya baik. Namun salah satu pendeta yang berjalan satu rombongan dengan Paus sempat kaget dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Diduga wanita tersebut mengalami gangguan jiwa. Sesaat setelah kejadian, ia diamankan oleh pihak kepolisian Vatikan. Insiden ini adalah yang kedua kalinya menimpa Paus. Tahun lalu dalam sebuah misa, seorang wanita juga berusaha merangsek kerumunan massa namun berhasil diamankan petugas. Pergantian jenis kelamin tampaknya masih menjadi pro dan kontra di tanah air. Seputar Indonesia segera kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana. Baridin alias Usmani ternyata bukan saja menyandang predikat mertua Nurdin M. Todt. Menurut Polri, Baridin juga merupakan kaki tangan paling dekat gembong teroris itu. Yang kini masih ditelusuri adalah siapa anak Baridin yang tertangkap bersama mertua Nurdin M. Todt tersebut. Baridin alias Usmani merupakan target Densus 88 paling utama setelah gembong teroris asal Malaysia Nurdin M. Todt tewas di tangan petugas. Pasalnya Baridin adalah rekan dan juga mertua Nurdin yang lolos saat penangkapan Densus di Cilacap beberapa tahun lalu. Kapolri Jenderal Bambang Hendarso dan menegaskan penangkapan Baridin dilakukan oleh tim Densus 88 melalui proses pengintaian yang panjang. Baridin ditangkap bersama anaknya di rumah panggung di Kampung Banyu Asih, Desa Pemalayan, Kecamatan Ciklet, Garut, Jawa Barat, Kamis dini hari dalam keadaan hidup. Katakan bahwa peran Baridin adalah mengetahui perencanaan dan bahkan meminta percepatan pelaksanaan. Apakah nanti akan dikenakan pasal perencanaan pada kasus ledakan? Begini, pokoknya biarkan dulu tim ya melakukan pengungkapan jaringan, pengungkapan kasus-kasus lainnya dan juga ada tindakan-tindakan berikutnya. Biarkan dulu tim. Jadi jangan kita berandai-andai, tetapi kita berusaha ya untuk mengungkap jaringan lebih lanjut. Baridin diduga terlibat serangkaian peledakan di tanah air dan menyembunyikan Nurdin M. Todt saat dalam pelarian beberapa tahun lalu. Ketua RT Kampung Banyu Asih menegaskan Baridin melaporkan kepindahan dengan nama baru, yakni Usmani. Pertamanya ya ke sini dia katanya ya ditanya sama saya, ngasih KTP sama saya, dia namanya Usmani. Ya kemungkinan dia masalah dengan keluarga, untuk menenangkan diri ke sini dia. Memang awalnya nggak mencurigakan? Enggak. Gitu. Di sisi lain, suasana rutan Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat masih sepi meski ada kemungkinan Baridin akan ditahan di rutan ini seperti para teroris sebelumnya. Hingga kini belum ada konfirmasi dari Brimob Kelapa II Depok, Jawa Barat apakah Baridin ditahan di rutan Depok atau tidak. Tim Liputan RCTI melaporkan. Beralih ke informasi lain, kontroversi operasi ganti kelamin oleh Agus Widianto yang kini bernama Nadia ternyata belum berakhir. Kemarin MUI Jateng menegaskan langkah Nadia diperbolehkan dengan alasan mendesak. Namun Majelis Ulama Jawa Timur kini bersuara menyatakan ganti kelamin dengan alasan apapun adalah haram. Pergantian kelamin Agus Widianto alias Nadia Ilmira Arkadea menuai pro dan kontra. Meski operasi kelamin semacam ini bukan hal pertama yang terjadi di Indonesia, Majelis Ulama Jawa Timur menilainya sebagai tindakan yang tidak dibenarkan oleh agama. Operasi kelamin itu tidak boleh atau haram. Itu dengan dasar surat An-Nisa ayat 119, ya. Kemudian surat Ar-Rum ayat 30, ya. Kemudian surat Al-Hujurat ayat 13. Sementara sebelumnya Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah Ahmad Daroji berpendapat pergantian kelamin tidak dilarang asalkan statusnya sangat kasuistis atau sangat mendesak. Secara umum tidak boleh orang itu mengganti kelamin bukan atas dasar yang kebutuhan mendesak, tidak boleh. Nah, ataupun kasus yaitu ada misalnya ada Dorce, kemudian ada yang ini siapa namanya? Itu batang itu
pendapat ulama berbeda, cuman sebagian mereka cenderung untuk boleh. Nadia kini berstatus perempuan setelah Pengadilan Negeri Batang mengabulkan permohonan Agus untuk merubah status dirinya. Ketua MUI Jawa Timur Abdus Somad menjelaskan kasus Nadia akan berbeda bila yang bersangkutan mempunyai kelamin ganda. Seseorang yang memiliki kelamin ganda diperbolehkan mengganti jenis kelamin dengan melihat kecenderungan jati diri yang bersangkutan. Namun, harus menempuh proses yang sangat panjang melalui konsultasi secara medis maupun melalui tim syariat. Tim Liputan CTI melaporkan. Pemirsa, artis Ayu Azhari terjun ke panggung politik. Bagaimana kansnya meraih jabatan Wakil Bupati Sukabumi? Ikuti laporannya sesaat lagi. Tepat masuki usia 1. Setelah Rano Karno, Dede Yusuf, Marisa Haque, dan sejumlah artis lainnya terjun ke panggung politik, giliran aktris Ayu Azhari membuat kejutan. Ia mendaftarkan diri sebagai calon wakil Bupati Sukabumi dari Partai PDI Perjuangan. Langkah Ayu diperkirakan tidak ringan karena akan bersaing dengan sejumlah politisi kawakan setempat. Bursa Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi yang akan digelar 20 Mei 2010 akan diramaikan dengan hadirnya artis Ayu Azhari. Melalui pengacaranya Kamis kemarin, Ayu menyerahkan formulir bakal calon Wakil Bupati kepada Sekretariat PDIP di Kabupaten Sukabumi dengan pasangannya Dr. Hari. Ketua DPC PDIP Sukabumi, Asep Wahyu Bustomi, membenarkan Ayu Azhari telah menyerahkan formulir untuk menjadi calon Wakil Bupati Sukabumi. PDIP Sukabumi belum memastikan apakah langkah Ayu akan lulus atau tidak menjadi calon yang ditetapkan pihak DPD maupun DPP PDIP. Jadi kami membuka peluang dan akan memberikan hak yang sama. Tidak ada istilah bahwa Pak Bu Ayu Azhari itu diistimewakan, tidak. Jadi kita berikan hak yang sama kepada calon-calon yang lain juga. Data yang diterima Sekretariat PDIP Sukabumi, 7 calon pasangan telah menyerahkan formulir termasuk Ayu Azhari. Ayu harus bersaing dengan sejumlah mantan petinggi Sukabumi, diantaranya Maman Sulaiman, mantan Bupati Sukabumi, Ajismin Alamsyah, mantan Sekda Sukabumi, dan Lukas Mulyana, mantan Kepala Dispenda Kabupaten Sukabumi. Seluruhnya merupakan kandidat Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi dari PDIP. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Wilda Topan melaporkan. Pemirsa, mengapa sejumlah kera liar turun ke pemukiman penduduk dan mengamuk? Temukan jawabannya hanya di seputar Indonesia sesaat lagi. Jakarta dan beberapa wilayah lain di Indonesia sudah memasuki musim hujan. Namun sebagian wilayah Jawa Timur masih dilanda musim kemarau. Dan akibat mengeringnya persediaan air di pegunungan, kera pun turun gunung. Seperti yang terjadi di kawasan wisata Pantai Pasir Putih, Situbondo. Seorang warga ini berusaha menjinakkan kera liar yang bertengger di atas genteng usai mengobrak-abrik ruang Hotel Pasir Putih, Situbondo. Jangan dulu, Pak. Jangan dulu. Akibat ulah kera liar ini, perabotan dan peralatan hotel rusak seperti telepon, vas bunga, buku tamu, kaca rias, dan peralatan kantor berserakan. Meski hanya 1 ekor, ulah kera liar ini membuat penghuni hotel berhamburan keluar karena hendak menerkam dan menggigit mereka. Kera liar ini diduga kelaparan dan turun gunung karena kondisi hutan di Pegunungan Putri saat ini gersang dan kering akibat tidak ada hujan. Ada yang jaga di depan. Seperti merasa diburu ketika dijinakkan, kera liar ini justru tambah berulah. Ia berlari ke genteng hotel setelah berhasil mencuri makanan dari dapur hotel. Akhirnya, kera liar pergi dari areal hotel setelah seorang warga membawa pemukul untuk mengusir. Dari Situbondo, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan.
Sebuah program yang akan menyegarkan kembali ingatan kita atas peristiwa-peristiwa besar yang terjadi sepanjang 2009. Dan pemirsa, usai sudah seputar Indonesia hari ini, Jumat 25 Desember 2009. Kami ucapkan selamat Hari Natal bagi seluruh umat Kristiani di tanah air. Saya Yulia Supatmo, selamat menikmati akhir pekan panjang Anda.